Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan kuliah tentang promosi kesehatan. Berikut adalah pokok bahasan dari materi kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari promosi kesehatan. Yang kedua adalah tentang visi, misi, tujuan, dan strategi dari promosi kesehatan. Yang ketiga adalah tentang ruang lingkup dan konsep dari promosi kesehatan. Yang keempat adalah tentang metode dan teknik dari promosi kesehatan. Yang keempat adalah tentang sasaran dari promosi kesehatan. Yang keenam adalah tentang peran dari promosi kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Kita mulai, yang pertama adalah tentang pengertian dari promosi kesehatan. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah suatu proses yang akan memampukan suatu individu atau masyarakat untuk meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat. Pengertian yang kedua berdasarkan Mubarak tahun 2007 mengartikan bahwa promosi kesehatan adalah perpaduan dari berbagai macam dukungan, baik itu pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang akan membuat perubahan lingkungan. Harapannya perubahan lingkungan ini akan berdampak pada kesehatan baik individu maupun masyarakat. Maka perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang mendukung terjadinya peningkatan kesehatan. Yang ketiga adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk serta bersama masyarakat. Jadi promosi kesehatan ini merupakan suatu usaha yang masyarakat akan bisa mampu secara mandiri untuk meningkatkan kesehatannya dan juga mendorong masyarakat itu dan mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Jadi harapannya bahwa masyarakat itu akan secara mandiri mampu meningkatkan derajat kesehatannya dan juga didukung oleh baik dari kebijakan dari sumber daya yang ada di masyarakat. Visi dari promosi kesehatan pada intinya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat agar masyarakat itu mampu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya. Baik itu dilihat secara fisik, mental maupun sosial, yang akhirnya masyarakat itu dapat produktif baik secara ekonomi maupun secara sosial. Secara ekonomi maksudnya dia bisa mempunyai berdaya guna, berhasil guna, sedangkan secara sosial dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, berhubungan dengan sehat di masyarakat. Misinya ada beberapa misi yang tercantum untuk meningkatkan atau untuk melakukan visi tersebut. Nah, misi dari promosi kesehatan yang pertama adalah melakukan advokasi atau advokat, bahwasanya semua kondisi baik politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, perilaku, dan faktor biologis itu akan dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Jadi, promosi kesehatan ini akan berupaya untuk mengubah kondisi tersebut sehingga kondisinya itu dapat mendukung atau dapat kondusif untuk kesehatan masyarakat. Nah, jadi advokasi akan melakukan atau berupaya untuk merubah kondisi dari baik politik, sosial, budaya, lingkungan untuk kondusif dalam melakukan atau meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, kegiatan advokasi ini tidak hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat.
baik itu sasarannya berupa pengampu kebijakan dari berbagai sektor terkait dengan kesehatan. Tujuan dari kegiatan advokasi itu pada intinya adalah untuk meyakinkan pengampu kebijakan bahwa program kesehatan yang akan dilaksanakan tersebut adalah penting dan membutuhkan dukungan kebijakan atau keputusan dari pejabat tersebut. Jadi advokasi ini diharapkan mendapatkan dukungan agar menciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, bahwa promosi kesehatan itu sebagai atau mempunyai misi sebagai mediator atau menjembatani antara sektor kesehatan dengan sektor yang lain, yang dia itu sebagai mitra dari sektor kesehatan. Nah, dalam hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi kesehatan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, maka promosi kesehatan itu membutuhkan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, sektor kesehatan, sektor ekonomi, lembaga non-profit, industri, dan juga media. Nah, dengan kata lain bahwa promosi kesehatan itu merupakan perekat kemitraan dari bidang pelayanan kesehatan. Nah, kemitraan ini sangatlah penting sebab tanpa kemitraan, sektor kesehatan tidak akan mampu melayani masalah kesehatan yang begitu kompleks dan luas. Nah, promosi kesehatan di sini sangat bertanggung jawab untuk memediasi berbagai kepentingan sebagai sektor yang terlibat. Nah, untuk apa sih? Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Sehingga strategi dan program dari promosi kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan lokal dan memungkinkan berbagai sektor baik dari lingkup regional, nasional maupun internasional untuk terlibat di dalamnya. Nah, misi yang ketiga adalah enable, yang artinya memampukan, bahwa promosi kesehatan ini akan berfokus pada keadilan dan pemerataan sumber daya kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini mencakup atau memastikan setiap masyarakat, setiap orang di masyarakat memiliki lingkungan yang kondusif untuk berperilaku sehat. Nah, juga dia memiliki akses pada informasi yang dibutuhkan untuk kesehatan dan memiliki keterampilan dalam membuat keputusan yang dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Nah, prinsipnya promosi kesehatan di sini adalah masyarakat akan mampu untuk memiliki kontrol terhadap determinan atau faktor penyebab yang dapat berpengaruh pada kesehatan mereka. Nah, sesuai dengan misinya bahwa promosi kesehatan itu diharapkan masyarakat mau dan mampu memelihara serta meningkatkan kesehatannya, maka promosi kesehatan akan mempunyai misi utama untuk memampukan masyarakat. Nah, hal ini berarti bahwa kegiatan promosi kesehatan itu harus dapat memberikan berbagai keterampilan-keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu mandiri di bidang kesehatan, baik secara langsung maupun melalui berbagai tokoh masyarakat. Nah, telah diketahui bersama bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kesehatan seperti sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu keterampilan masyarakat di bidang ekonomi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian pendidikan, sosial yang lain juga perlu dikembangkan melalui promosi kesehatan dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Nah, untuk mewujudkan
strategi-strategi itu ada tujuannya yang ingin dicapai dari promosi kesehatan itu sendiri. Jadi, tujuan dari promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan kemampuan baik itu individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat agar mampu hidup sehat dan juga mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk mendorong terbentuknya kemampuan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mandiri baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat untuk bisa hidup sehat, untuk mau dan mampu hidup sehat dan juga mengembangkan upaya kesehatan dan juga menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, upaya untuk mewujudkan dari promosi kesehatan itu harus dilakukan dengan berbagai strategi yang baik ya. Nah, strategi itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan yang merupakan suatu program yang menunjang program-program kesehatan lain seperti kesehatan lingkungan, peningkatan status gizi masyarakat, pemberantasan penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular, pencegahan penyakit baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular, dan juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan. Nah, beberapa strategi dari promosi kesehatan ini menurut WHO ada beberapa strategi. Yang pertama adalah advokasi. Advokasi adalah merupakan suatu tindakan yang kegiatannya itu bertujuan untuk membuat keputusan sebagai bentuk memberikan bantuan kepada masyarakat dari pengampu kebijakan dalam bidang kesehatan maupun sektor lain di luar kesehatan yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jadi advokasi tujuannya adalah dukungan dari pengampu kebijakan begitu ya. Jadi kegiatan untuk mendapatkan dukungan. Nah, advokasi ini adalah suatu upaya untuk meyakinkan orang lain agar membantu dan mendukung terhadap tujuan yang diinginkan. Nah, dalam konteks promosi kesehatan, advokasi adalah suatu pendekatan pada pembentuk keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan tingkat sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Nah, dukungan dari para pejabat pembentuk keputusan dapat berupa kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, surat instruksi, dan sebagainya. Kegiatan advokasi memiliki berbagai macam bentuk, baik bentuk formal maupun informal. Nah, advokasi dalam bentuk formal seperti penyajian atau presentasi dan seminar tentang usulan program yang akan dicanangkan yang diharapkan dapat mendapatkan dukungan dari pejabat terkait. Nah, sedangkan kegiatan advokasi dalam bentuk informal itu seperti mengunjungi pejabat yang relevan dengan program yang diusulkan, kemudian secara tidak langsung bermaksud untuk meminta dukungan, baik bentuk kebijakan dan ataupun fasilitas lain. Jadi, advokasi itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan dukungan dari para pejabat baik itu legislatif maupun eksekutif di berbagai tingkat dan sektor terkait tentang masalah kesehatan. Nah, yang kedua, strategi promosi kesehatan adalah dukungan sosial atau social support, bahwa promosi kesehatan akan mudah dilakukan jika mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan yang ada di masyarakat.
Nah, dukungan dari masyarakat ini dapat berasal dari unsur informal seperti tokoh agama, tokoh adat, yang mempunyai pengaruh di masyarakat, serta unsur formal seperti petugas kesehatan, pejabat pemerintah. Nah, tujuan utamanya dari dukungan sosial ini adalah agar tokoh masyarakat sebagai perantara atau antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dan masyarakat sebagai penerima program kesehatan. Nah, jadi dengan kegiatan mencari dukungan dari sosial melalui tokoh masyarakat, pada dasarnya adalah untuk melakukan sosialisasi program-program kesehatan masyarakat agar masyarakat menerima dan mau berpartisipasi pada program tersebut. Nah, oleh sebab itu program ini juga dapat dikatakan sebagai upaya membina suasana yang kondusif agar program yang akan dicanangkan dari kesehatan itu dapat didukung gitu ya. Nah, bentuk dari kegiatan dukungan sosial ini antara lain adalah pelatihan-pelatihan dari tokoh masyarakat, seminar, lokakarya, membina para tokoh masyarakat. Nah, dengan demikian maka sasaran utama dukungan sosial atau bina suasana adalah para tokoh masyarakat atau role model di berbagai tingkat yang dapat mendukung pelaksanaan dari promosi kesehatan. Yang ketiga adalah pemberdayaan atau empowerment. Bahwa pemberdayaan adalah strategi yang promosi kesehatan yang bertujuan pada masyarakatnya secara langsung. Nah, tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan juga meningkatkan status kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Nah, kegiatan dari pemberdayaan di masyarakat ini sering disebut sebagai gerakan masyarakat untuk sehat. Bentuk kegiatan pemberdayaan dapat diwujudkan dari berbagai kegiatan, baik penyuluhan kesehatan, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, baik dalam bentuk koperasi, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan keluarga yang meningkat, dan juga pelatihan untuk kemampuan meningkatkan skillnya atau kemampuan masyarakat. Nah, misalkan pendapatan keluarga dapat meningkat, maka peningkatan kemampuan ekonomi keluarga ini akan berdampak pada kemampuan dan pemeliharaan dari kesehatan. Sebagai contoh, terbentuknya pos obat desa. Nah, terbentuknya dana desa, dana sehati, berdirinya Polindes dan sebagainya. Jadi, sasaran dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Sedangkan strategi promosi kesehatan berdasarkan Ottawa Charter atau Piagam Ottawa. Piagam Ottawa ini sangat bersejarah untuk promosi kesehatan karena itu adalah pertama kalinya istilah promosi kesehatan itu lahir dan dia berkembang baik dari prinsip, langkah-langkah dan sebagainya. Dalam Piagam Ottawa ini beberapa strategi dari promosi kesehatan disebutkan. Yang pertama adalah kebijakan yang berwawasan kesehatan atau healthy public policy. Nah, di sini maksudnya adalah kebijakan promosi kesehatan tidak hanya mencakup kegiatan yang dilakukan oleh sektor kesehatan saja, namun promosi kesehatan ini akan membutuhkan upaya atau semua upaya yang ada yang akan bermuara pada kesehatan. Nah, dengan kata lain bahwa baik arah kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan juga surat keputusan ini diharapkan dapat berwawasan atau berorientasi pada kesehatan masyarakat. Nah,
Contohnya adalah adanya peraturan atau perundang-undangan yang mengatur adanya analisis dampak lingkungan untuk mendirikan perusahaan, rumah sakit, dan sebagainya. Sehingga kebijakan yang dilakukan adalah oleh pejabat publik itu harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan tentang kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah bahwa lingkungan yang mendukung. Nah, supporting environment itu sangat penting sebab semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu harus memperhatikan dampak pada lingkungan sekitar agar memudahkan pelaksanaan dari promosi kesehatan. Nah, harapannya dengan adanya dukungan lingkungan maka promosi kesehatan akan lebih mudah dilaksanakan. Yang ketiga adalah tentang reorientasi pelayanan kesehatan. Bahwa pelayanan kesehatan harus berorientasi baik dari preventif, promotif, dan kuratif sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal. Yang keempat adalah tentang keterampilan individu, baik keterampilan individu dari tenaga kesehatannya maupun individu masyarakatnya untuk mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang terakhir adalah gerakan masyarakat. Harapannya bahwa masyarakat turut aktif berpartisipasi dalam program kesehatan, promosi kesehatan sehingga promosi kesehatan ini dapat sustainable atau berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini adalah beberapa pembagian dari ruang lingkup dan konsep dari promosi kesehatan. Ruang lingkup dari promosi kesehatan jika dilihat dari area masalahnya, maka ada beberapa area masalah dari kesehatan ibu, kesehatan anak, penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, kecelakaan, dan juga bencana. Dari semua area masalah ini, maka baik sasaran, metode, media yang akan diterapkan akan sesuai dari area masalahnya. Misalkan masalah tentang kesehatan anak, maka sasaran utama adalah anak. Kemudian cara memilih media promosi kesehatan harus sesuai dengan anak agar anak bisa tertarik seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup yang kedua dibagi berdasarkan tingkat pencegahan. Jadi, ada beberapa tingkat pencegahan di sini dari pencegahan primer, sekunder, tersier. Nah, dari pencegahan primer itu tujuannya adalah agar dapat melakukan suatu pencegahan, misalkan dengan melakukan imunisasi, promosi kesehatan gitu ya. Nah, kemudian tindakan pencegahan sekunder itu dengan pengobatan dini. Kemudian untuk pencegahan tersier merupakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih parah atau kecacatan dengan cara rehabilitasi dan sebagainya. Nah, sasarannya dari tingkat pencegahan ini akan berbeda. Contohnya tersier pasti itu akan kepada seseorang yang sudah mengalami sakit kemudian dia baru fase pemulihan. Sedangkan primer itu berarti arahannya adalah lebih kepada orang yang tidak sakit. Nah, kemudian pada pelayanan kesehatan. Di sini ada beberapa tindakan dari pelayanan kesehatan dasar, dari promosi kesehatan, pencegahan terjadinya penyakit, pengobatan penyakit, dan rehabilitasi. Dari semua ini, baik metode atau media yang diterapkan akan berbeda. Contohnya untuk media promosi kesehatan, itu berarti adalah suatu media atau metode yang diterapkan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, sasarannya berarti adalah seorang yang sehat. Beda dengan pengobatan, itu berarti sasarannya adalah orang yang sudah sakit. Nah, sasaran untuk yang pencegahan berarti dia adalah seseorang yang sehat dan juga seseorang yang beresiko terjadi penyakit. Kemudian rehabilitasi adalah orang yang pasca sakit. Kemudian ruang lingkup yang dilihat dari perilakunya. Jadi dari apa yang akan dia sasar, apakah pengetahuannya atau sikap atau praktik seseorang. Saat yang diarah adalah pengetahuan, maka
bisa melalui penyuluhan dan sebagainya. Sedangkan sikap itu harus melalui suatu praktek yang akan merubah sikap seseorang. Tidak hanya tahu bahwa itu tidak sehat, namun juga bertindak untuk meningkatkan kesehatannya itu. Nah, kemudian praktek dia harus menerapkan apa yang dia tahu itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi prakteknya atau secara prakteknya itu mengarah ke hidup sehat. Ada beberapa metode dan teknik dari promosi kesehatan. Nah, berdasarkan metodenya itu untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, maka teknik yang bisa dilakukan seperti ceramah, kerja kelompok, media massa, seminar, kampanye. Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan bisa dengan mengajar, seminar, media massa, kampanye, group teaching. Kalau tujuan metode itu adalah untuk meningkatkan kemampuan diri, maka harus adanya suatu tindakan atau praktik dari pesertanya dengan pelatihan, simulasi, pemecahan masalah, peer teaching. Kalau yang dituju metode itu adalah untuk kebiasaan, maka akan ada lebih teknik yang lebih lagi seperti training, debat, kemudian latihan keterampilan. Dan yang terakhir metodenya itu jika yang dituju adalah perubahan lingkungan, maka harapannya tekniknya harus ada membuat kebijakan yang terkait dengan kesehatan tersebut sehingga lingkungan juga akan menjadi lebih kondusif untuk mendukung kesehatan. Nah, sasaran dari promosi kesehatan ada beberapa pembagian. Berdasarkan besar kecilnya sasaran, maka sasaran akan dibagi menjadi sasaran individual, kelompok, dan masyarakat. Individual berarti adalah individu itu sendiri, satu orang, seseorang yang cara melakukan promosi kesehatan berarti itu targetnya adalah satu orang, bisa dengan konseling dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kelompok baik itu kelompok khusus maupun kelompok dengan penyakit tertentu atau kelompok umum, berarti ada metode dan media sesuai dengan kelompok itu, sesuai dengan tujuannya. Contohnya misalkan penyuluhan, kemudian snowball dan sebagainya, metode dan medianya. Kemudian masyarakat, bisa medianya yang lebih besar seperti baliho, kemudian spanduk yang sasarannya adalah publik. Sasaran dari promosi kesehatan berdasarkan tingkat. Ada beberapa yaitu tingkat primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah sasaran utama dari promosi kesehatan. Misalkan tentang masalah ibu anak, berarti sasaran primernya adalah ibu dengan anak tersebut yang mempunyai masalah kesehatan yang sedang diangkat. Kemudian sekunder itu adalah seseorang yang dia dapat mendukung pelaksanaan dari program kesehatan atau promosi kesehatan. Misalkan role model yang ada baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya yang dia sebagai panutan di masyarakat. Tingkat yang terakhir adalah tersier, itu seperti pengampu kebijakan atau pembuat kebijakan yang dia dapat membentuk suatu baik peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan, surat keputusan, surat instruksi yang dia dapat mendukung pelaksanaan program kesehatan. Berdasarkan tujuan, sasaran promosi kesehatan itu tujuannya apa sih? Apakah pendidikan kesehatan atau pengetahuan kesehatan atau kebiasaan atau perubahan lingkungan? Dari sasaran yang akan dituju ini, maka metode media yang dilakukan akan berbeda. Peran dari promosi kesehatan itu sendiri, bahwa promosi kesehatan ini adalah penunjang dari program kesehatan lain, baik itu kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan ibu anak, epidemiologi,
gizi masyarakat dan sebagainya. Nah, harapannya promosi kesehatan biasanya akan disebut sebagai ujung tombak dari semua program kesehatan. Karena dari semua program kesehatan bahkan pasti akan ada suatu program promosi. Untuk apa sih sebenarnya promosi itu? Untuk memberikan pengetahuan kepada baik itu sasaran utama, yaitu sasaran primer maupun sekunder atau tersier tentang program kesehatan tersebut, sehingga sasaran itu sudah paham tentang program kesehatan yang dicanangkan dan dapat mendukung program kesehatan tersebut. Jadi promosi kesehatan dalam kesehatan masyarakat itu berperan sebagai gerbang utamanya yang pertama kali dilakukan. Misalkan contohnya untuk menurunkan angka anemia pada anak remaja. Nah, di situ berarti promosi kesehatan yang dilakukan adalah sasarannya remaja putri, kemudian dia melakukan promosi kesehatan melalui media, misalkan dia membentuk spanduk atau banner dan sebagainya tentang anemia. Kemudian pengertian anemia itu apa, dampaknya apa, faktor yang mempengaruhi anemia apa, kemudian promosi ke sasarannya agar mereka paham tentang anemia itu apa. Nah, setelah itu baru dilakukan pendampingan tentang gizinya. Dia memberikan asupan makanan yang baik, memberikan tablet tambah darah dan sebagainya. Baik, itu adalah paparan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di jam diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.